Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita tetap diberikan kesehatan sehingga kita tetap bisa melaksanakan pembelajaran dengan aktif meskipun dengan kondisi yang serba keterbatasan. Pada pertemuan sebelumnya kita telah melaksanakan latihan soal. Berikut adalah latihan soal yang kemarin. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang soal latihan yang kemarin. Mari kita simak bareng-bareng Pada soal yang pertama yaitu dalam surat Al-Balad dijelaskan bahwasanya Allah telah memberikan dua pilihan jalan bagi manusia. Tulislah ayat tersebut. Nah, ayat tersebut yaitu berada pada surat Al-Balad ayat 10 yang berbunyi wahadainahun najdain, dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan. Maksud dari dua jalan ini yaitu yang telah kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya. Allah telah memberi pilihan kepada kita dua jalan, yakni jalan menuju kebahagiaan dan jalan menuju kesengsaraan, yang mana manusia bebas memilih antara dua jalan tersebut. Seperti contoh, manusia telah diberi nikmat mata oleh Allah, maka ketika sampean menggunakan mata tersebut untuk hal-hal yang bermanfaat, seperti contoh untuk belajar, untuk membaca, untuk menambah ilmu, maka kalian telah memilih jalan kebahagiaan. Tetapi ketika kalian menggunakan mata tersebut untuk melihat hal-hal yang dilarang, maka berarti kalian telah jalan menuju kesengsaraan. Jadi, kalian diberi kebebasan oleh Allah untuk memanfaatkan atau melakukan hal yang dilarang dengan nikmat yang telah diberikan Allah tersebut. Soal yang kedua yaitu menuliskan lanjutan dari penggalan ayat yang telah ditulis dalam soal. Itu adalah surat Az-Zumar ayat 53. Lanjutan dari ayat tersebut yaitu Innallaha yaghfirud dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Itu adalah lanjutan ayatnya. Bisa kalian simak lagi, lihat di materi yang sebelumnya, lihat catatannya lagi Kita menuju soal yang ketiga. Sifat Allah yang ditunjukkan pada surat Az-Zumar ayat 53 yaitu kita lihat dulu Surat Az-Zumar ayat 53 yaitu berbunyi Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah Innallaha yaghfirud dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur
itu adalah surat Az-Zumar ayat 53. Nah, di ayat ini pada kalimat yang telah digarisbawahi itu bisa kalian lihat. Nah, itu adalah sifat Allah yang ditunjukkan pada surat Az-Zumar ayat 53. Allah bersifat Al-Ghafurur Rahim. Nah, ditunjukkan dengan Al-Ghafurur Rahim, Huwal Ghafurur Rahim. Artinya yaitu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi, sifat Allah pada surat Az-Zumar ayat 53 yaitu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah bersifat pengampun. Allah juga bersifat penyayang. Allah mengampuni dosa-dosa hambanya, bahkan hambanya yang telah melampaui batas. Allah juga penyayang. Karena saking sayangnya, Allah memaafkan dosa-dosa hambanya. Lanjut ke soal keempat. Sebutkan 3 macam sabar beserta contohnya. Yang pertama yaitu sabar dalam menghadapi musibah dan cobaan. Ketika kalian mengalami ujian dari Allah, maka yang harus kalian lakukan yaitu sabar. Contoh, ketika sakit, maka kalian harus bersabar. Sakit memang gak enak, tetapi sakit itu adalah salah satu cara Allah untuk meluruhkan dosa-dosa hambanya. Jadi kalian tetap optimis untuk sembuh dan juga sabar, ya. Sabar yang kedua yaitu sabar dalam hal menjalankan perintah Allah. Sebagai contoh yaitu sabar dalam menjalani sholat 5 waktu. Sholat sehari semalam ada 5. Kalian harus wajib menjalankannya. Kalian harus menjalankan semua itu dengan rasa penuh sabar dan juga ikhlas serta khusyuk. Ya. Insyaallah nanti Allah akan memberikan ganjaran terhadap hal-hal baik yang telah kita lakukan. Sabar yang ketiga yaitu sabar dalam menjauhi perbuatan maksiat yang dilarang oleh Allah. Contoh, ini termasuk hal yang sepele ya, yaitu tidak membentak orang tua. Ini termasuk perilaku sabar. Pasti kalian sering mengalami dalam kehidupan sehari-hari, yaitu mungkin kalian jengkel, kalian jadi merasa marah sama orang tua, tetapi kalian harus tetap berada pada aturan, yaitu kalian harus tetap berbakti kepada kedua orang tua. Sedang membentak dan marah pada mereka itu adalah hal yang dilarang, maka kalian harus tetap bersabar menghadapi mereka. Oke, yang kelima yaitu tulislah pengalaman kalian dalam menerapkan sifat sabar dan optimis. Masing-masing kalian telah saya koreksi pengalaman hidupnya mengenai penerapan sifat sabar dan optimis. Jadi pada soal ini jawabannya pasti sangat beragam, nggih. Dan itu bisa saya lihat di catatan kalian mengenai pengalaman-pengalaman kalian. Oke. Semoga kita tetap menjadi makhluk Allah yang dapat selalu menerapkan sifat sabar serta optimis dalam menjalani kehidupan ini. Sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang beruntung dan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian pembahasan soal pada pertemuan kali ini.
Silahkan kalian kemarin yang masih salah, silahkan dibenarkan kembali. Insya Allah kalau kita diberi kesempatan untuk bertemu akan kita ulas kembali semuanya. Oke? Kita akhiri pembelajaran hari ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.